Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10, berjumpa kembali bersama saya Carla Ratna dari TV 10 dalam program Bincang Psikologi. Saat ini Carla berada di Padepokan Patrap Surakarta menjumpai psikolog kita Bapak Setio Purwanto sembari mengajak untuk menantikan berbuka puasa. Sebelumnya kita ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan untuk sahabat TV 10. Pak Setio, apa kabar? Hai. Baik, alhamdulillah. Meskipun puasa tetap segar ya. Meskipun sebenarnya konteks dari puasa itu bukan hanya menahan haus dan lapar Betul, saja. ya. Terus juga dampaknya bukan hanya ke fisik saja ya Pak ya. Betul. Karena memang banyak yang merasakan bahwa setelah puasa itu mungkin tekanan gula darahnya jadi stabil, kemudian kesehatannya juga jadi lebih membaik. Itu Iya. untuk fisik. Fisik. Nah, sedangkan kita berbicara tentang bincang psikologi berarti kan kaitannya nanti dengan mental ya Pak ya. ya. Nah, sebenarnya apa sih peran puasa ini untuk kesehatan mental? Itulah yang akan kita perbincangkan di kesempatan kali ini. Nah, kita mau bertanya dulu ke Pak Setio. Ada ya Pak dampaknya atau perannya kesehatan puasa ke kesehatan mental itu ada ya? Iya. Berarti kita bicara dulu puasa bagi atau dari sudut pandang Kesehatan mental. ya ilmu psikologi. Psikologi dulu ya. Baik. Silakan Pak. Ya, kalau kita kaji tentang puasa ini kan sebenarnya ada dua hal ya. Ada latihan fisik, yang satu menahan emosi. Nah, karena orang puasa itu kan nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh marah, nggak boleh apalagi. Ya, nggak boleh yang hal yang dilarang itu. Dan itu ternyata ada dua hal, fisik dan mental. Nah, ternyata dua hal ini puasa yang dilakukan dengan dua hal ini itu mempengaruhi kejiwaan kita kalau kita lakukan dalam puasa ya selama 1 bulan. Jadi memang harapannya setelah 1 bulan itu latihan 1 bulan ini akan terjadi perubahan mental dari yang negatif ke tentunya yang positif. Dari yang tidak sehat menjadi sehat mental. Nah, ini menarik sekali. Seringkali ini dikaji di psikologi Islam. Jadi bagaimana puasa ini, kenapa puasa itu tidak boleh makan dan minum. Terus bagaimana caranya agar kita bisa menahan emosi. Terus kenapa sih harus ada niat, ya kan? Terus kenapa ketika buka puasa itu kita tidak boleh makan banyak-banyak gitu loh. Disunahkan hanya minum secukupnya dan makan kalau ini ukurannya 3 kurma. Gitu. Kenapa kita tidak? Oh, ini kan sudah boleh. Kita kan boleh balas dendam. Balas dendam. Gitu. Ini menarik gitu. Karena rangkaian puasa ini dari mulai sahur, dari mulai niat, kemudian sahur, kemudian puasa, kemudian buka puasa, kemudian tarweh, kemudian tadarus, kemudian iktikaf. Ini ternyata ada satu rangkaian benang merah sehingga muncul sebuah perubahan mental. Kalau di Quran itu jelas bahwa untuk menuju takwa. Sebenarnya takwa ini adalah satu kesimpulan bahwa orang itu sehat mental. Oh, ya. Takwa itu indikasi bahwa dia sehat mental. Iya. Jadi semakin dia sehat mental, semakin dia bertakwa. Nah, ya la'alakum tatakun itu artinya bahwa kita puasa itu untuk meningkatkan ketakwaan. Jadi nggak mungkin orang stres kemudian takwa itu sangat tidak mungkin ya. Jadi bagaimana orang yang takwa itu ternyata sehat mental. Nah, selama 1 bulan dari mulai pertama sampai hari terakhir Ramadan itu kita betul-betul secara kalau kita umpamakan tuh outbound training gitu. Digembleng ya Pak. Digembleng habis-habisan. Ya. Nah, makanya ini sebuah bulan yang berkah, bulan yang penuh hikmah, sehingga di ending kita puasa itu kita betul-betul menjadi orang yang sehat mental gitu, orang yang siap tempur. Orang takwa itu orang yang siap tempur ya kan? Yang awalnya dia putus asa, dia sekarang menjadi orang yang optimis, dia kurang percaya diri menjadi orang yang percaya diri, dia orang yang ya negatif lah, kemudian berubah menjadi lebih positif. Nah, itu yang dalam puasa ini
memang harus kita ketahui gitu loh. Kalau nggak diketahui nanti akhirnya jadi puasa ya puasa. Puasa ya puasa, jalan aja karena itu ya kewajiban. Ya, Dia kewajiban. sebatas gugur kewajiban Ya, saja. kewajiban. Tapi tidak bisa memaknai bahwa sebenarnya konsepnya itu bukan hanya kesehatan secara fisik, tapi Ya. ternyata goalnya adalah mental ya. Mental. Kesehatan mental. Ya. Ada satu makna ya, ada satu hikmah, ada satu makna lah. Ketika sahur nih, saya nih kenapa sih sahur gitu? Bukan sahur ya makan. Loh, sekarang kan ada ya Pak ya orang yang makan di jam seperti itu tidak ada nafsu makan. Iya, betul. Mungkin jadi karena nggak biasa tuh males. Terus Males. nanti takutnya di perut tuh jadi nggak enak kan. Iya. Banyak yang mengalami seperti itu. Nah, satu bentuk kesadaran yang ditumbuhkan. Kamu jangan mengikuti hawa nafsumu. Kamu jangan mengikuti dorongan-dorongan biologismu. Kan nafsu makan itu dorongan biologis ya. Iya. Kalau sahur nggak ada nafsu makan kan berarti nggak ada dorongan biologisnya, nggak selera. Itu kan hawa nafsu sebenarnya. Iya. Padahal Allah itu memerintahkan melalui Rasulullah itu ini sunnah gitu loh. Sunnah. Sahur ini sunnah. Artinya ya Bekalnya kamu untuk perang ya. ya Bekal untuk perang. bekal untuk Menjalani puasa. menjalani kan, puasa. ketika mau perang gitu. Maka sahur itu sebenarnya penuh berkah. Jadi kamu jangan ikuti hawa nafsumu. Kalau nggak ikuti hawa nafsumu, kamu nggak dapat berkah dalam sahur. Ya, jadi niat sahur itu ya karena ini sunnah Rasulullah gitu, bukan karena hawa nafsu saya. Kalau niat nafsu saya tadi nanti nggak selera makan. Jadi susah ya. Nggak, Kayak saya ini. Pak, saya tuh susah makannya. Susah berhentinya. Susah seperti berarti kalau sudah Allah Akbar atau imsak ya. Jadi Iya. berawal dari itu ya, dari sahur atau dari niat dulu ya Pak ya Iya. untuk ini. Sebenarnya niat itu setelah kalau niat puasa berarti sebelum puasa kan? Sebelum puasa. Berarti setelah sahur boleh. Pokoknya sebelum puasa lah. Jadi harus diniatkan dulu karena niat ini membangun sebuah kesadaran. Ya inama a'malu biniat. Jadi setiap perbuatan itu harus disertai dengan kesadaran. Aku ini mau melakukan apa gitu. Oh, saya mau melakukan puasa. Nah, dengan niat itu membangkitkan sebuah kesadaran bahwa saya puasa, namanya puasa saya niatkan tidak makan, tidak minum dari mulai ini nanti sampai nanti maghrib 14 jam lah kurang lebih. 14 jam. Nah, satu niat ini, kesadaran ini yang diniatkan itu akan membentuk sebuah perilaku pikiran, perilaku perasaan, perilaku tubuh untuk menyesuaikan. Ya. Makanya kalau orang yang kalau di dalam hadis itu ada ketika orang itu mau diajak berkelahi gitu, maaf saya puasa. Ya artinya apa? Ini soimun. Artinya apa? Dengan kesadaran niat itu dia akan tercegah dari perbuatan-perbuatan yang yang melanggar puasa, yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Yang dapat mengurangi pahala puasanya. Jadi membuat dia selalu sadar. Selalu sadar. Oh, kalau bicara psikologi, kalau Pasetio itu ilmunya dari situ ya Pak ya. Selalu tentang kesadaran. Ya, memang psikologi itu kan ilmu jiwa. Ilmu jiwa itu ilmu kesadaran. Iya, dari kesadaran penerimaan ya Pak ya. Itu mendasar ya Pak. Nah, itu mendasar. Kita latih kesadaran kita ketika puasa. Karena memang basic daripada mental yang sehat itu dari kesadarannya, dari jiwanya. Kalau jiwanya aja udah nggak sehat, bagaimana mentalnya sehat gitu kan? Wah, mental saya sehat tapi jiwa saya sakit, ya nggak mungkin. Kalau mentalmu sakit berarti jiwamu juga sakit. Nah, puasa ini kita melatih mental gitu. Melatih jiwa kita untuk selalu sadar. Mental kita latih juga untuk tidak marah, tidak mengikuti hawa nafsunya. Kan yang paling susah itu saat puasa adalah pengendalian diri. Nah, pengendalian diri, kenapa orang tidak bisa mengendalikan diri? Karena tidak sadar. Oh, gitu Ya, orang kurang aware dengan lagi kesadaran itu ya. sadar lagi. Kalau orang itu sadar, maka dia akan mampu harus berbuat apa. Kalau dia sadar, dia akan responsif, bukan reaktif. Ya, kalau reaktif itu impulsif, perbuatannya itu orang marah, aku marah. Orang berbuat tidak baik, aku juga akan mukul kamu. Tapi kalau orang yang itu reaktif, kalau responsif, dia akan ketika orang marah-marah, saya sadar, saya ini puasa.
oh maaf saya puasa, Saya saya puasa. tidak melayani kamu. Nah, itu responsif. Jadi responnya tidak marah gitu, tapi responnya adalah maaf saya puasa. Itu kalau orang yang sadar. Jadi kalau kenapa saya puasa tapi masih marah-marah Pak, berarti kamu nggak sadar, itu aja jawabannya. Iya kan? Iya. Puasanya masa marah-marah. Iya, Berarti kamu masih marah-marah. Ya, di situ Berarti ya, kamu nggak sadar. Iya, kamu nggak sadar kalau kamu puasa, kamu nggak sadar kalau kamu itu berbuat marah, kamu hanya ngikuti dorongan-dorongan hawa nafsumu saja. Nah, ini pentingnya kita puasa ini, bagaimana dari mulai niat, kemudian kita sadar. Nah, di puasa ini kan yang terjadi apa kalau kita puasa? Lapar, Iya. oke, haus, itu pasti. Tidak hanya itu, kadang ngantuk, kadang lelah, kadang ya maaf aja emosional. Nah, orang lapar kan identiknya mudah terpancing emosi ya Pak? Ya, tapi kalau dia sadar, oh saya lapar dan saya mudah emosi, dia akan lebih bisa tidak mengekspresikan emosinya. Jadi emosi cukup di sini saja. Kan saya puasa. Kan saya puasa, saya tidak meladenimu, padahal aku ya nesu gitu. Tapi itu hanya terjadi di ranah emosionalnya. Dan itu nggak apa-apa kalau puasa. Artinya Allah tidak menghitung itu sebagai sebuah kejahatan atau perbuatan tidak baik, kecuali kalau sudah terekspresikan dalam bentuk ucapan atau perbuatan, kamu mengurangi nilai ibadahmu. Tapi kalau di sini ya cukup disadari saja sehingga hanya terjadi di sini. Tapi tidak sampai meledak. Nah, samalah seperti kalau kita lapar, haus. Ya cukup di sini saja. Jangan sampai diekspresikan. Oke, baik. Nah, bagaimana nanti supaya goalnya itu benar-benar dengan puasa itu kita bisa meraih atau mencapai kesehatan mental? Jangan kemana-mana. Tetap di Bincang Psikologi TV 10. Kami segera kembali untuk Anda. Sahabat TV 10 masih dalam Bincang Psikologi bersama saya Carla Ratna dan psikolog kita Bapak Setio Purwanto, bicara tentang ibadah puasa di bulan Ramadan. Bahkan ini ya Pak Setio itu sudah punya buku sendiri. Beliau ini sangat produktif sekali sebagai penyusun dan penulis ya Pak. Iya. Ini Pak Setio Purwanto salah satu yang bisa mungkin membuat Anda untuk merasakan sesuatu atau memaksimalkan ibadah Anda di bulan puasa atau apa Pak? Ini judulnya Mengkhusyui Ramadan. Sini lebih bagaimana kita menyadari ya, melatih kesadaran kita di bulan Ramadan. Itu judulnya mengkhusyui. Isinya ini kalau saya lihat di ini, puasa Anda akan terasa nikmat dengan segala lapar dan dahaganya. Iya, betul. Puasa tapi bisa merasakan nikmatnya padahal kita merasakan lapar dan dahaga. Kalau pengen tahu ya harus beli. Kayaknya di marketplace ada ya Pak ya? Ada di Shopee. Mengkhusyui Ramadan gitu ya, dari Pak Setio Purwanto. Ini harus dicoba supaya Anda benar-benar bisa menikmati rasa lapar dan dahaga saat puasa. Intinya begitu. Baik, kita kembali ke tema kita Pak. Yang tadi kita bicara tentang peran puasa dalam kesehatan mental ya. Iya. Tadi dikatakan bahwa puasa itu dalam pengendalian emosi kita sedang puasa. Ini kan untuk kesehatan mental kita. Nah, gimana sih caranya orang itu agar mentalnya kan terlatih? Kan nggak mungkin langsung tiba-tiba aku bisa ini gitu kan ya. Iya. Bagaimana? Ya, jadi mental kita itu tergantung dari kesadaran, ya kan? Kalau kesadaran kita lepas, kita tidak sadar, maka mental kita akan memburuk lah. Jadi mental kita tidak dalam keadaan yang baik. Tapi kalau kita sadar tentang segala sesuatu yang sedang kita jalani, maka mental kita akan menurut. Jadi mental itu tergantung dari kesadaran, kesadaran itu tergantung mental. Nah, jadi Justru kesadaran itu yang mempengaruhi mental. Maka kita fokusnya di dalam puasa ini bagaimana kita melatih kesadaran kita. Jadi melatih kesadaran kita sehingga mental kita akan terlatih. terbiasa gitu ya. Ya. Dan sebenarnya puasa itu kan sebenarnya fokusnya ada di kesadaran.
Ya misalnya di dalam satu hadis itu bahwa orang banyak yang melakukan puasa tapi sia-sia. Dia hanya menyebabkan lapar dan haus dan lapar itu aja. Ternyata apa? Dia hanya puasa aja gitu, hanya fisik saja. Kesadarannya tidak dibangkitkan. Nah, ketika kita sudah berniat, ya ketika sudah menjadi sadar, maka mulailah dari saat sahur, saat mulai puasa, kita betul-betul aware, kita betul-betul sadar dengan apa yang sedang terjadi saat ini. Contoh misalnya, oke, setelah sahur saya masih mengantuk, oke, sadari bahwa kita itu mengantuk. Monitor enggak, jangan tidur, enggak boleh. Kalau nanti subuh tidur, saya harus bertahan. Oke, jadi mengantuknya selama menjalani pagi itu. Kemudian ketika menjelang jam 9, jam 10, di situ mulai rasa haus, rasa lapar. Itu disadari. Oke, saya puasa dan saya saat ini menyadari bahwa saya lapar dan saya haus. Sadari itu. Jadi fokus bukan di laparnya, tapi di kesadarannya. Kalau kita di laparnya menderita, tidak bahagia. Tidak tahan godaan nanti ya. Tidak tahan godaan. Ada tintong-tintong gitu. Wah, gitu kan. Nah, tapi kalau kita sadar, oke, ada tintong-tintong dan saya tetap puasa kan saya puasa. Jadi ada satu kesadaran yang dibangkitkan sehingga menjalani lapar, menjalani haus itu bahagia. Kenapa sih orang kok puasa lapar dan haus tidak bahagia? Karena dia menahan. Fokusnya hanya menahan lapar dan haus. Ya. Nah, maka itu disindir sama Rasulullah. Dia nanti bahagianya kalau pas buka puasa. Wah, ya karena itu fokusnya ada di perut. Di perut dan tenggorokan. Nah, kalau fokusnya di kesadaran di Rasulullah, buka puasa nggak buka puasa sama aja. Buka puasa Rasul juga minumnya 2-3 teguk, kemudian 3 kurma, cukup. Tapi bagi orang yang menahan lapar dan haus, bahagianya itu di situ. Sehingga ya, wah ini sangat bahagia. Sehingga mentalnya tidak terbentuk lagi. Dia jatuh di ketidaksadaran. Nah, kalau dia menjaga kesadaran, terbentuk itu ininya, mentalnya. Sehingga apa? Hardiness itu sebuah kekuatan mental. Kalau orang sudah bisa menerima lapar, menerima haus, artinya apa? Ujian dari Allah ditempa di situ kan. Sehingga nanti ketika dia mendapatkan ujian, misalnya mendapatkan satu ketidaksenangan, misalnya wah motor saya hilang misalnya, ya kan Pak. Tapi sudah terbiasa dengan lapar dan haus, ya biasa aja gitu. Dia berada di kesadaran, oh motor saya hilang, dia terlatih gitu. Jadi kalau dia menahan, ya nanti akan menahan sedih, menahan kehilangan, menahan, ya sedih ke depan. Nah, sehingga mentalnya jadi sakit. Ya kan mentalnya jadi sakit, kenapa sedih? Kehilangan motor. Tapi kalau sudah terbiasa, udah sama aja, lapar ya lapar, namanya puasa. Ya. Kalau nggak lapar malah kita curiga loh. Jangan-jangan di belakang kita. Belakang dia ngapain makan apa itu kan jadi hardiness ya, satu kekuatan mental yang dibentuk dari puasa. Ya. Harus dilatih supaya terlatih, jadi supaya biasa. Sudah benar ya, agar dia terbiasa itu dengan sebuah kesadaran. Memang puasa itu melatih kesadaran, melatih bagaimana kita. Hanya puasa itu kan kalau dilihat endingnya juga activity, kembali kepada yang suci. Yang suci itu ya kesadaran itu sebenarnya. Dia sadar, kembali kepada yang sadar. Nah, betul kalau kita sadar. Ya sekarang ilmu psikologi yang sekarang sedang tren yaitu mindfulness, itu fokusnya di kesadaran bukan di mental. Justru kalau orang itu sedih, ya sadari saja sedihmu dan terima sedihmu. Nah sedihnya gitu. Bukan berubah sedih menjadi bahagia, jangan. Sadari misalnya lapar ya lapar aja. Lapar ya lapar, memang nggak makan, memang lapar. Bagaimana kamu kekuatan
mentalmu itu bisa menerima lapar itu yang harus kamu latih. Jadi bagaimana kita melatih menerima penderitaan. Lapar kan menderita, iya kan? Lapar harus itu penderita, tapi bagaimana kita bisa menerima penderitaan itu sehingga kamu menjadi kuat gitu. Itulah yang salah satu lah dalam Ramadan kan banyak ya, selain puasa juga ada ibadah yang lain, baru puasa aja. Nah, yang penting juga ya masa-masa kritis. Ternyata puasa itu terjadi pada saat buka, itu yang harus. Malah masa-masa kritis terjadi pada saat buka, Pak? Iya, buka puasa itu hati-hati karena latihan yang sudah dari mulai subuh sampai maghrib ini tadi bisa hancur seketika. Hanya saat buka puasa. Saat buka puasa saja. Suul khotimah itu. Puasa dan tidak membahagiakan. Artinya apa? Dia masuk lagi ke dorongan jasadiah dia, tidak sadar lagi. Seharusnya ketika buka puasa dia tetap sadar gitu. Saya tetap sadar bahwa ini Ramadan itu tetap harus berada di kesadaran saya karena nanti persiapannya adalah untuk sholat, untuk untuk iktikaf. Saya harus gunakan kesadaran saya. Nah, insya Allah dengan kesadaran ini, ketika kita sudah diperbolehkan untuk makan sebanyak-banyaknya, kita nggak makan. Ketika kita dihalalkan untuk makan apapun, kita pun tidak makan. Artinya apa? Kita punya kekuatan untuk menahan diri meskipun itu boleh. Diri, ya. Meskipun boleh, tapi kita tetap menjaga. Jadi kalau ya waktu puasa itu mental kita terlatih menerima lapar, sedangkan ketika buka puasa mental kita terlatih untuk tidak meluapkan keinginan. Kalau ingin mendapatkan sebuah perubahan mental, ya, kalau ingin mendapatkan sebuah perubahan mental, ya ini kita itu apa yang disampaikan itu bahwa orang yang puasa mendapat lapar dan haus saja, karena tidak ada kesadaran yang terbentuk dari puasa itu. Jadi memang harus tetap dilatih untuk mengendalikan diri dengan sadar dulu dengan kesadaran diri. Karena keterbatasan waktu ya Pak ya. Jadi Pak harus menyampaikan pesan-pesannya terkait dengan ya kaitannya dengan kesehatan mental ya kita ini harus sadar ya bahwa puasa itu pasti lapar, ada puasa yang nggak lapar, pasti lapar, haus, mengantuk dan sebagainya. Dan itu harus sadar dengan apa yang terjadi saat puasa dan kita harus menerima. Jadi ridho, sebenarnya ridho. Psikolognya ya saya sedang menerima. Ketika kita sudah menerima lapar dan haus, semuanya akan membahagiakan ketika puasa. goalnya ya terjadi perubahan mental yang sedikit lebih baik. Sahabat TV 10, orang yang sehat mentalnya itu adalah orang yang mampu menguasai dan juga mengendalikan diri terhadap dorongan-dorongan yang datang dari dalam dirinya maupun yang datang dari luar ya. Jadi sebenarnya dengan melakukan puasa itu kita sudah melatih diri kita untuk mencapai kesehatan mental yang tinggi. Terima kasih untuk kebersamaannya, terima kasih Pak Setio untuk ilmunya. Kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya. Tetap di TV 10 Inspirasi dan Edukasi. Karla Ratna dan Bapak Setio Purwanto undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.